Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Bawaslu, jumpa lagi dengan kami di podcast Bawaslu Kabupaten Boyolali. Dan hari ini kita kehadiran narasumber dari Koordinator Divisi Pengawasan dan Hubungan Antar Lembaga Bawaslu Kabupaten Boyolali, Bapak Rubianto. Selamat siang, assalamualaikum Bapak. Selamat siang, waalaikumsalam Mas Toto. Dan hari ini kita akan membahas tentang persiapan Bawaslu Kabupaten Boyolali dalam menghadapi pemilu tahun 2024. Baik. Saya ingin tahu, ini juga mungkin masyarakat juga tahu, Bawaslu baru saja menyelesaikan pekerjaan besar, yaitu merampungkan, menyelenggarakan, mengawasi Pilkada tahun 2020, Pilkada Kabupaten Boyolali. Nah, untuk selanjutnya mestinya menunggu masa-masa pemilu tahun 2024. Ya. Yang ingin kami tanyakan, kira-kira apa tugas Bawaslu dalam proses menunggu itu? Apakah hanya diam saja atau bagaimana, Bapak? Ya, terima kasih Mas Toto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Bawaslu dimanapun Anda berada. Di forum yang sangat mulia ini, sampaikan bahwa Bawaslu Boyolali setelah selesai tahapan pelaksanaan Pilkada serentak di 2020, ini masuk di tahun 2021 ya, sudah setengah tahun ya, bulan ke-6. Apa yang dilakukan Bawaslu? Jadi sebagaimana amanah Undang-Undang 7 tahun 2017, Bawaslu Kabupaten ini kan untuk kali pertama ya, ini kan permanen selama 5 tahun masa baginya. Banyak pertanyaan dari masyarakat kan ketika 5 tahun kemudian tahapan pelaksanaan pemilihan ataupun pemilu sudah selesai, terus Bawaslu ngapain gitu ya, kalau jawabannya mau ngapain. Banyak sebenarnya yang bisa kita kerjakan di tahun-tahun menjelang pemilihan serentak di 2024, karena kan tentunya bahwa namanya pemilu itu tahapannya panjang. Tidak serta-merta hanya sekedar coblosan saja kan, tapi tahapan itu panjang, dari perencanaan sampai nanti di ujungnya pemungutan suara, penghitungan, dan nanti penetapan. Nah, sebagaimana diatur di Undang-Undang 7 tahun 2017 di pasal 101 di mana di situ ada tugas Bawaslu Kabupaten Kota. Itu kan bahwa kami itu bertugas untuk melaksanakan pencegahan atau melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah kabupaten. Ini apa yang dicegah? Yang dicegah itu adalah pertama pelanggaran pemilu, dan yang kedua adalah sengketa proses pemilu. Nah, karena kemudian hari ini tidak ada tahapan, maka sebenarnya kami melakukan proses pencegahan itu sejak ini. Kan gitu ya. Terus dicegah apa kan? Tadi saya katakan ada pelanggaran pemilu. Pelanggaran pemilu itu ada macam-macam ya. Sifatnya bisa bersifat pidana, administrasi, kode etik, atau ada sengketa. Nah, bahwa pemilu itu harus diawasi untuk kemudian tujuannya adalah biar tidak terjadi pelanggaran. Salah satu bentuk pelanggaran pidana yang sering muncul itu adalah pidana politik uang. Bahkan money politik. Bahkan ini kemudian disebut dalam undang-undang bahwa Bawaslu itu tugasnya itu adalah mencegah terjadinya praktik politik uang di wilayah kabupaten kota. Artinya bahwa kalau kami anggota Bawaslu Kabupaten Boyolali tentunya punya tugas bagaimana mencegah agar tidak terjadi politik uang nanti pada saat tahapan pemilu.
Karena sekarang ini tidak ada tahapan berarti kami mencegah sejak dini. Jadi ada kegiatan-kegiatan yang kemudian kita rancang atau kemudian kita lakukan ini sebenarnya dalam rangka tugas-tugas kami nanti pada waktu tahapan pemilu di 2024, khususnya adalah usaha-usaha untuk mencegah agar tidak terjadinya pelanggaran. Itu masalah. Iya. Jadi usaha preventif gitu ya, persiapan menjelang itu sebelum terjadi dicegah dulu. Ya. Artinya ini dari pencegahan dari segi jangan sampai orang melakukan atau jangan sampai orang menerima, lebih kepada yang mana? Kalau pelanggaran itu sebenarnya kita mencegah agar orang memang tidak melakukan. Kalau soal money politik, melakukan itu berarti kan memberi atau kemudian menerima. Memberi atau menerima. Jadi ada cara-cara kami yang saat ini sedang kita lakukan untuk bagaimana kemudian mengarah ke situ. Jadi mengarah agar masyarakat itu sadar bahwa namanya pemilu itu tidak boleh terjadi adanya praktek politik uang. Termasuk bahwa kemudian hari ini kita juga berupaya untuk kemudian sebagaimana amanah undang-undang lagi, kita itu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu di wilayah kabupaten kota. Jadi saya menangkap ada dua hal yang paling penting dilakukan oleh Bawaslu. Yang pertama mencegah adanya istilahnya mencegah praktek politik uang, baik itu melakukan atau menerima, dan yang kedua mengajak masyarakat untuk mengawasi secara partisipatif. Jadi memang karena partisipasi masyarakat ini dibutuhkan dalam proses pemilu, dan ini adalah amanah undang-undang, dan juga termasuk bahwa tugas kami bagaimana meningkatkan partisipasi masyarakat. Artinya bahwa karena kemudian ini masih panjang, jadi pemilu itu masih panjang, masih ada sekitar 2 tahun lagi untuk kemudian istilahnya digelar pemilu lagi. Tapi kemudian mungkin tahapan itu di tahun depan sudah berjalan. Maka kemudian sejak sekarang ini kita sudah mendesain kegiatan-kegiatan yang mengarah kepada upaya-upaya untuk melakukan meningkatkan partisipasi masyarakat. Terus kira-kira dengan cara apa ini pendekatan kepada masyarakat, memberikan pembekalan ke masyarakat itu dengan cara seminar di kabupaten atau bagaimana? Jadi kita sedang melakukan upaya, jadi cara-cara untuk kemudian mengembangkan pengawasan pemilu partisipatif. Sebagaimana kami juga punya kewajiban untuk itu, mengembangkan pengawasan pemilu partisipatif itu kan tujuan kita berarti siapa? Masyarakat. Nah, masyarakat itu ada di mana? Masyarakat itu ya kalau di wilayah negara kesatuan Republik Indonesia kita ada struktur negara, kemudian pemerintahan itu ada di tingkatan provinsi, ada kabupaten, nah ada lagi pemerintah di tingkatan desa. Desa ini menurut kami adalah mitra strategis untuk kemudian kita bisa melakukan upaya-upaya preventif, melakukan kegiatan-kegiatan meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengawasan partisipatif. Maka kemudian hari ini di tahun 2021 ini Bawaslu Kabupaten Bandung merencanakan kita akan mendeklarasikan 8 titik desa anti money politik atau anti politik uang. Yang berikutnya adalah ada 4 titik desa pengawasan untuk meningkatkan pengawasan partisipatif. Jadi untuk mencegah agar tidak terjadi politik uang, ini kita akan mendeklarasikan atau kemudian bahkan sudah kemarin itu di tahun ini tuh ada 4 desa anti money politik, desa anti politik uang, dan 4 desa pengawasan. Sebenarnya program ini sudah kemarin, sudah ada di 2019 itu sudah ada. Di 2019 kita sudah mendeklarasikan ada 6 itu desa anti money politik atau desa anti politik uang, dan 3 desa pengawasan. Nah, di tahun 2021 kita lebarkan sayap kita, ditambah lagi ada 8, sehingga kemudian akhir target di 2021 itu
ada 14 desa yang dari 267 desa di Kabupaten Boyolali yang kita jadikan mitra untuk kemudian masyarakatnya ini kita ajak bersama-sama mencegah agar tidak terjadi pelanggaran politik uang. Yang kedua adalah kita ingin meningkatkan peran serta mereka dalam mengawasi tahapan pemilu. Meskipun sebenarnya harusnya sosialisasi kepada semua kepada semua masyarakat. Tapi kenapa kemudian basis desa ini? Karena memang ada bentuk kegiatan yang memang secara sistematik itu kita konsep kita tawarkan kepada masyarakat sehingga titik-titik ini nanti kemudian menjadi pionir jadi pionir jadi semacam seperti itu untuk nanti ke depan masyarakatnya itu semua juga ada gitu. Jadi kalau hari ini misalnya baru 2021 itu ada istilahnya itu 14 kabupaten desa yang kemudian harapannya ini nanti kemudian juga melebar ke desa-desa yang lain. Dalam hal penyebaran informasi ataupun kemudian mensosialisasikan itu kepada masyarakat melalui kegiatan-kegiatan tadi itu yang sudah Bapak sebutkan, kira-kira strategi Bawaslu itu untuk merangkul, mestinya kan mereka menjadi rahasia umum, mungkin ada yang pernah melakukan atau dan sebagainya. Strategi apa yang kemudian bisa dilakukan oleh Bawaslu? Pertama, justru ketika kemudian kita melakukan sosialisasi, dan modelnya begini, metode kita itu kita bertemu dengan tokoh-tokoh masyarakat di desa, kita bertemu dengan perangkat desa, kita bertemu dengan tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh perempuan, tokoh pemuda di situ. Kita sosialisasi terkait regulasi, terkait aturan-aturan bagaimana bentuk-bentuk pelanggaran, pasal-pasal ancaman pidana terhadap bentuk money politik itu bagaimana, kemudian proses pelaporan bagaimana, kemudian proses pelanggaran bagaimana. Kita sosialisasikan best practice kita, pengalaman kita kemarin selama pemilu 2019, pilkada 2018, pilkada 2020 itu kita sampaikan kepada masyarakat. Kasus-kasus dari Kabupaten Boyolali, ada money politik, ada netralitas ASN, ada netralitas kepala desa, kemudian pelanggaran administrasi misalnya, itu kita sampaikan. Di samping kemudian di situ kita juga berdialog, kita berdiskusi. Masyarakat itu punya kasus-kasus yang sebenarnya perspektif juga, yang kadang mereka juga butuh. Kalau ada seperti ini kasusnya, bagaimana pola penanganannya? Karena kadang yang kita temukan selama beberapa diskusi dengan masyarakat itu sebenarnya tingkat kesadarannya sudah tinggi. Iya, ada bahwa kesadaran untuk ikut pemilu itu tinggi, dibuktikan dengan tingkat partisipasi di KPU itu tinggi. Tapi kemudian ketika kita ingin meningkatkan partisipasi, selain hanya partisipasi memilih, tapi juga partisipasi mengawasi. Artinya bahwa bukan hanya sekedar memilih masyarakat itu, tetapi juga kemudian mengawal proses pemilihannya, mengawal suaranya, dan kemudian kalau terjadi pelanggaran nanti mereka berani melapor. Nah, selama ini beberapa itu cenderung satu tidak berani melapor karena memang kadang belum tahu ini prosedurnya bagaimana. Itu kan tidak sebuah masyarakat kan, atau mungkin mereka takut juga bisa gitu. Kalau takut sebenarnya mungkin lebih pada bagaimana kemudian prosedur. Iya, karena kan nggak semua yang masyarakat itu kemudian paham terkait dengan pola-pola regulasi, mekanisme penanganan pelanggaran atau kemudian tata cara pelaporan dan sebagainya kan belum tentu. Maka ini sosialisasi penting ini, dan ajang bertemu dengan warga itulah yang kemudian kita jadikan sarana untuk menyampaikan pesan-pesan ini. Sejauh ini ada apa istilahnya, partisipasi mereka bagaimana terhadap kegiatan Bawaslu ini? Antusias? Ya, saya teruskan tadi yang pertama. Jadi soal strategi itu, strateginya selain sosialisasi, diskusi. Nah, nanti memang kita kita sampaikan
deklarasi gitu ya. Iya. Jadi bahwa benar-benar bahwa ke depan itu tokoh-tokoh ini mampu atau kemudian menyampaikan pesan-pesan bahwa kepada masyarakat, karena ya dengan keterbatasan pertemuan, apalagi ini di tengah situasi pandemi yang luar biasa yang mungkin dalam 1 bulan ini kita juga memending beberapa pertemuan karena situasi lagi tidak bersahabat, situasi COVID itu. Nah, kenapa kemudian strateginya kita pilih kelompok masyarakat itu di desa itu dengan tokoh-tokoh, karena memang kan nggak semua kita bisa ketemu ya. Maka kemudian biasanya mereka di situ tuh tokoh di kampung-kampung ya, itu ya di masyarakatnya itu ya dituakan. Dia bisa kalau pemuda ya jadi pimpinan organisasi pemuda di situ. Ya kalau perempuan juga organisasinya di PKK, di tingkat RT, di tingkat RW. Mereka biasanya menjadi rujukan. Mereka itu yang kemudian diundang itu biasanya jadi rujukan. Bahasanya kalau ada apa-apa di kampung itu rata-rata mereka ini yang pertama kali istilahnya itu diajak untuk ya nek cara Jawa ki ya jalur itu logi piye dan sebagainya. Pokoknya mereka itu tokoh-tokoh yang memang di kampungnya itu ketika dia bersuara itu banyak yang ngikuti. Itu strateginya, maka pendekatannya kepada itu. Nah, kenapa kemudian juga pendekatannya struktural birokratis ke desa? Ya karena memang secara administrasi pemerintahan terbawah itu kan desa. Dan ingat bahwa kepala desa ini juga punya peran yang luar biasa, perangkat desa ini, khususnya di Boyolali ya. Itu bahwa yang namanya kepala desa, perangkat desa ini kalau di kita ini masih menjadi sentral di masyarakat. Iya, sangat dihormati, kemudian sangat menjadi rujukan gitu, para perangkat desa ini. Iya, bahkan di desa itu kan strukturnya administrasi itu kan ada kepala desa, ada perangkat desa, ada BPD, Badan Pusat Masyarakat Desa, ada kemudian RT RW. Nah ini tokoh-tokoh semua biasanya yang memang kemudian inilah mereka jadi agen. Artinya bahwa pesan-pesan Bawaslu itu sampai kepada mereka, dan nanti harapannya mereka itu nanti akan menyampaikan kepada warga masyarakat pada pertemuan RT, pertemuan RW. Bahkan kami juga kemarin di beberapa desa itu diizinkan oleh pemerintah desa, Mas Bawaslu, kalau besok ada pertemuan di tingkat desa atau tingkat RT RW, jenengan sosialisasi soal aturan-aturan itu. Rata-rata yang masyarakat memang kadang belum tahu, sehingga kemudian disampaikan. Itu pesan kepala desa seperti ini. Jadi bahwa bentuk desa anti money politik dan besok desa pengawasan itu adalah nanti di desa-desa itu kita berkegiatan. Ya, begitulah yang kemudian bisa kita lakukan bersama dengan pemerintah desa. Selanjutnya kira-kira hambatannya apa selama ini? Setelah berjalan mengadakan ini sejak Januari kemarin. Kalau di tahun 2001 jelas ya, hambatan kita adalah pandemi. Di pandemi ini kami memang ini benar-benar menghambat karena kita harus mengikuti protokol kesehatan secara ketat. Apalagi kemudian kalau di bulan ini kebetulan lagi sedang meledak gitu ya, naik lagi. Itu pertama. Jadi karena kita sebenarnya schedule kegiatan, kemudian jumlah pertemuan yang kemudian terbatas. Yang kedua kendala kita adalah ya minimnya sasaran gitu. Jadi kalau kita bicara soal anggaran misalnya, kita hanya yang kegiatan yang teranggarkan itu hanya di 8 desa. Nah, selebihnya kan nanti kita berkegiatan non budget dan anggaran. Tapi sebenarnya nggak masalah soal itu karena sudah menjadi tugas kita sih ya. Yang berikutnya adalah hambatan yang kemudian kita temui. Saya kira secara teknis ya. Jadi karena direkam masyarakat desa, kepala desa semua terbuka. Bahkan kemudian mohon kita masuk. Jadi
karena sama-sama mereka juga ingin mewujudkan desa itu yang maju, masyarakatnya melek hukum, sadar demokrasi gitu kan, itu kan tujuan pemerintah desa juga. Kalau dari sisi komunikasi kita nggak masalah, semua desa yang kemudian kita ajak dialog itu terbuka semua, bahkan mengizinkan semua, bahkan kemudian mensupport. Terus kira-kira harapan ini lahir, harapan ke depan dari kegiatan Bawaslu yang dilakukan ini, tujuannya nanti untuk 2024 pemilu 2024 gitu. Ya, jadi kami sampaikan bahwa ada 8 desa yang kita datangkan di tahun 2021 ini ya. Yang pertama harapan kita nanti ini kegiatan kita ini lancar lah. 8 desa ini nantinya selesai semua target kita. Secara pasang kegiatan itu selesai. Yang kedua adalah pasca dari kegiatan ini harapannya adalah memang terbentuk masyarakat yang memang secara pengetahuan itu tambah. Mereka tambah pengetahuan terkait dengan informasi soal pemilu. Mereka tambah soal bagaimana soal regulasi pemilu, bagaimana cara mengawasi. Ya, betul, pengawasan partisipatifnya itu bagaimana, itu mereka tambah pengetahuan. Jadi pertama dari knowledge-nya, pengetahuannya bertambah. Kemudian yang kedua dari sikap. Jadi nanti harapannya mereka bisa mengambil sikap bahwa kalau memang ini adalah pelanggaran, ya mereka berusaha mencegah. Soal money politik misalnya, oh ini jelas pelanggaran, ya sudah tidak diterima. Pesan kami kan selalu menyampaikan di awal dari diri pribadi, keluarga, masyarakat. Kan begitu ya. Karena kalau mereka yang kemarin ikut sosialisasi itu paling kan keluarganya sudah sudah tahu lah, oh ini akan ada ancaman sekian bulan, sekian sudah bedanya misalnya begitu, ngerti. Dan itu yang kedua, yang ketiga sikap. Yang ketiga adalah di tahun yang akan datang ini di 2024 tentunya, meskipun ini masih panjang ya, dan kita juga tidak tahu nanti regulasinya akan berubah atau tidak seperti apa. Tapi sepanjang belum ada perubahan undang-undang, ya pemilu serentak itu kan nanti akan ada di bulan Februari. Maka kemudian ya sejauh-jauh hari kita sudah menyampaikan pesan ini kepada masyarakat, sehingga sejauh-jauh hari mereka sudah sudah sejak dini lah mengetahui engkau enek pelanggaran begini. Yang ini tidak kalah pentingnya adalah terkait dengan selain knowledge ya, itu nanti bahwa mereka nanti di tahapan berikutnya itu ketika tahapan sudah berjalan ini sudah ngerti. Target kita begitu. Jadi ini tahapannya adalah sedang melakukan proses pemutakhiran data pemilih. Nah ini soal penting karena kadang data pemilih ini biasanya itu sepi di awal tapi ramai di akhir. Proses begitu. Lagi dicoplit, lagi sedang orang kadang terus orang gagas. Ya mau masuk DPT atau tidak, kadang mereka tidak masyarakat itu tidak respon gitu ya. Nah tapi kalau sudah kemudian menjelang pemungutan suara dia nggak dapat undangan misalnya, aku nggak dapat, kenapa ini kok ternyata nggak masuk data pemilih. Nah maka visualisasi yang kita sampaikan kepada warga adalah termasuk bagaimana nanti mengawasi proses pemungutan data sejak awal gitu. Dipastikan keluarga itu masuk menjadi pemilih kan begitu. Yang tentunya sudah syarat ya, syarat dan tidak bisa pilihnya itu. Jadi kemudian nanti ketika tahapan seperti itu kita harapannya banyak nanti mendapat masukan dari masyarakat. Jadi pengawasan partisipatifnya jalan. Oh mas ini anakku belum masuk, anakku belum masuk. Ini penting. Sehingga kemudian nanti ke depan dengan pengawasan partisipatif ini membantu proses pengawasan kita yang dilakukan oleh jajaran organ Bawaslu yang struktural. Jadi baik yang dilakukan oleh Panwascam, BPKD atau PTPS. Jadi masyarakat akan membantu. Jadi nanti tugas kita ya semakin terbantu oleh masyarakat. Yang penting tadi karena tugas kita mencegah gitu. Biar tidak terjadi
pelanggaran dulu ya. Ya, terima kasih Bapak Rubianto atas penjelasannya. Mudah-mudahan apa yang menjadi harapan dari Bawaslu dapat terwujud dan pandemi ini tidak segera hilang dari Indonesia. Ya, terima kasih Mas Toto. Jadi waktu yang singkat ini mengingatkan kita. Jadi Bawaslu tahun ini punya program. Bawaslu beda ya, punya program desa anti politik uang dan punya desa pengawasan. Gitu ya. Yang selain itu sebenarnya kita ada program lagi, ada Saka Adiasta Pemilu. Nanti kita juga akan membentuk jajaran pengawas partai itu di tingkat pramuka. Maka nanti Saka Adiasta. Insya Allah nanti di bulan Juli dan di hari lahir pramuka 14 itu kita target bisa terrealisasi ya. Kemudian juga ada Bawaslu Gustu School. Bawaslu Gustu School ini sosialisasi kita di mata pemilih pemula. Kita bicara di SMK di SMA Boyolali dan Bawaslu untuk Gustu Kampus ini juga ada. Kebetulan di Boyolali juga ada kampus, ada kelompok-kelompok mahasiswa, ada mahasiswa. Kemudian juga ada pengawasan partisipatif dengan kelompok-kelompok masyarakat. Jadi kita juga ada MOU dengan organisasi massa yang ada di Boyolali yang terdiri dari misalnya ormas perempuan, ormas pemuda, kemudian lembaga-lembaga kajian itu kita ada kegiatan kerjasama. Jadi itu kegiatan kita. Jadi menjelang 2024 tetap kita berkegiatan, kita tetap produktif, tidak berhenti, kita banyak kegiatan, tetap produktif di masa pandemi. Jadi itu yang bisa kami sampaikan dan saya selaku aktif pengawasan Bawaslu Kabupaten Boyolali dalam menyampaikan forum ini mungkin banyak salah kata dan yang tidak pas, mohon maaf. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Rubi. Sahabat Bawaslu, demikian tadi bincang-bincang kita dengan Koordinator Divisi Pengawasan dan Hubungan Antar Lembaga Bawaslu Kabupaten Boyolali. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua dan mudah-mudahan pandemi ini segera berakhir dan kita songsong pemilu tahun 2024 dengan aman dan lancar. Demikian dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.